Halo, perkenalkan nama saya Joyce Margareta dari kelas 11 IPS 4, absen 20, dan sesuai dengan judul video ini, saya akan menjelaskan sejarah kependudukan Jepang di Indonesia. Sejarah awal kedatangan Jepang ke Indonesia itu dilatar belakangi oleh keinginan Jepang untuk menguasai ataupun mendapatkan bahan-bahan baku untuk industri guna menunjang kemajuan dan juga perkembangan negara Jepang yang semula adalah negara agraris hingga pada akhirnya berubah menjadi negara industrial. Salah satu bahan yang paling dibutuhkan itu adalah minyak bumi. Pada awalnya, Jepang mendapatkan sumber pasokan minyak bumi dari Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat pun melakukan embargo minyak bumi terhadap Jepang, sehingga Jepang kehilangan sumber pasokan minyak bumi untuk menunjang perkembangan industri mereka. Hingga akhirnya Jepang hendak menguasai sumber minyak bumi yang ada di Asia. Salah satu negara penghasil minyak bumi di Asia itu adalah Indonesia. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii tanpa ultimatum. Sejak dari peristiwa penyerangan Pearl Harbor tersebut, Jepang sudah berhasil menguasai berbagai wilayah di Asia mulai dari Januari hingga Februari 1942. Wilayah-wilayah tersebut adalah Filipina, Tarakan di Kalimantan Timur, Samarinda, Balikpapan, Pontianak, dan juga Palembang. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di Teluk Banten, Eretan, dan juga Kragan hingga pada akhirnya tanggal 5 Maret 1942, Jepang telah berhasil menguasai Batavia. Pada 8 Maret 1942, Belanda yang semula menguasai Indonesia pun menyerah tanpa syarat terhadap Jepang. Gubernur Jenderal Belanda yaitu Jenderal Charter van Schattenburg dan juga Jenderal Terporter akhirnya menyepakati perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan terhadap Jepang. Pada saat itu, Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura di Subang, Jawa Barat. Setelah penyerahan Belanda terhadap Jepang dan penyepakatan perjanjian Kalijati tersebut, akhirnya Indonesia resmi berada di bawah kepemimpinan Jepang. Kedatangan Jepang ke Indonesia itu mendapat berbagai macam respon. Soekarno-Hatta dan Ki Hajar Dewantara contohnya, mereka sebagai tokoh pergerakan nasional menyambut baik kedatangan Jepang. Mereka optimis kedatangan Jepang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun, beberapa tokoh lain seperti M.H. Tamrin, Samratulangi, dan Sutarjo, mereka merasa was-was dan berhati-hati terhadap kependudukan Jepang di Indonesia, karena mereka khawatir Jepang akan melakukan ekspansi terhadap Indonesia. Bagi warga masyarakat Indonesia sendiri, alasan kedatangan Jepang itu diterima dengan baik di Indonesia karena Jepang menyatakan mereka akan melawan dan menghapus imperialisme bangsa Eropa daripada Indonesia, dan Jepang juga mengakui bahwa kehadirannya dari Asia adalah sebagai saudara tua Indonesia. Berikut merupakan alasan mengapa Jepang dapat diterima dengan baik di Indonesia. Jepang berhasil mengambil hati rakyat masyarakat Indonesia melalui propaganda-propaganda seperti Gerakan 3A, melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih, dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jepang pun akhirnya menduduki wilayah-wilayah di Indonesia. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 10 karesidenan yang disebut dengan Shu. Setiap karesidenan terdiri atas kota praja atau shi, kabupaten, ken, kewedangan, gun, kecamatan, son, dan kelurahan, ku. Tak hanya sampai di situ, Jepang juga membagi wilayah Indonesia menjadi 3 daerah militer. Yang pertama, Sumatera dan Semenanjung Malayu di bawah kendali Rikugun atau Angkatan Laut. Yang kedua, Jawa dan Madura di bawah kendali Kaigun atau Angkatan Udara. Dan yang ketiga, daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua di bawah kendali Kaigun atau Angkatan Udara. Jepang menerapkan buruh paksa atau kerja paksa atau romusa. Kebanyakan dari romusa adalah petani yang bekerja di Indonesia. Ada juga yang dikirim ke daerah pendudukan Jepang di luar Indonesia. Jepang kemudian membentuk Romukyokai atau panitia pengarah romusa, bertugas untuk mengendalikan proyek-proyek pembangunan jalan raya, pelabuhan, jalur kereta api, dan lapangan udara. Dengan mempekerjakan Romukyokai, Jepang memberikan gaji walau dalam praktiknya tidak menerima gaji.
Jepang juga membentuk Jawa Hokokai, suatu lembaga pengumpulan dana. Tidak hanya dalam bentuk uang, dalam bentuk beras, hewan, ternak, logam mulia, kayu jati, dan lain-lain hanya khusus di Pulau Jawa. Tak hanya sampai di situ, Jepang juga membentuk sistem pertahanan semi-militer, yaitu ada Keibodan atau barisan pembantu polisi, ada Seinendan atau barisan pemuda, ada Fujinkai atau barisan wanita, ada Heiho atau barisan cadangan prajurit, ada Peta atau pembela tanah air, ada Putra atau pusat tenaga rakyat, ada Jawa Hokokai atau perhimpunan kebaktian Jawa, ada Jibakutai atau pasukan berani mati, ada Gakukotai atau laskar pelajar, dan ada Shuishintai atau barisan pelopor. Dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dampak politik. Dampak politik pendudukan Jepang di Indonesia itu adalah mendorong penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Kemudian membentuk Badan Pertimbangan 1 Agustus 1943 yang disebut dengan Chousangin yang dipimpin oleh Soekarno dan 43 anggota berasal dari Indonesia. Yang berikutnya dampak ekonomi. Yang pertama itu ada menyita aset-aset ekonomi yang penting, seluruh hasil perkebunan baik berupa teh, kopi, tebu, dan jagung, serta pabrik-pabrik, bank, dan perusahaan-perusahaan penting milik Belanda diambil aset-asetnya oleh Jepang. Dan berikutnya, kebijakan self-sufficiency atau kemandirian kepada wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Jepang. Berikutnya adalah setoran wajib Romusa dan merosotnya produksi pangan serta terjadinya kelaparan. Dampak dalam bidang sosial. Yang pertama itu adalah lahirnya Romusa. Yang kedua ada lahirnya Jugun Ianfu atau wanita penghibur para tentara Jepang, bahasa dan stratifikasi nasional. Ini berdampak positif karena golongan bumi putra di atas golongan orang-orang Eropa. Dirinya pusat kebudayaan Jepang, Kiemin Bunkeishi Doso dengan tujuan untuk mengawasi karya para seniman dan sastrawan Indonesia yang saat itu dan mengarahkan agar karya-karya itu tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Akhir dari kependudukan Jepang di Indonesia. Kebijakan Romusa, kebijakan wajib militer, sekere, Jugun Ianfu, dan eksploitasi hasil sumber daya alam Indonesia oleh Jepang sangatlah menyengsarakan rakyat, seperti kemiskinan, kelaparan, dan korban kerja paksa Jepang atau Romusa. Hal ini membuat terjadinya perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Rakyat Indonesia sadar bahwa semua yang dijanjikan Jepang hanyalah propaganda untuk melancarkan segala rencana, ambisi, dan kepentingan Jepang. Berbagai macam bentuk perlawanan muncul. Di antaranya adalah yang pertama ada perjuangan dengan cara kooperatif atau kerjasama. Perjuangan ini dilakukan oleh para pemimpin putera atau pusat tenaga rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Berikutnya itu perjuangan melalui gerakan bawah tanah oleh para kelompok-kelompok. Ada kelompok Soekarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, kelompok pemuda. Perlawanan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk menentang kebijakan yang diberlakukan oleh Jepang. Dan yang ketiga itu adalah perlawanan secara bersenjata. Perlawanan ini juga dilakukan oleh rakyat-rakyat di berbagai daerah, seperti perlawanan rakyat di Tasikmalaya, perlawanan rakyat Indramayu, perlawanan rakyat Aceh, dan juga perlawanan peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi. Pada awal kedatangan Jepang, Jepang menjanjikan akan kemerdekaan terhadap Indonesia. Maka Jepang mewujudkannya melalui pembentukan BPUPKI oleh Kumaichi Harada pada tanggal 1 Maret 1942. Pembentukan Dokuritsu Junbei Kosakai atau BPUPKI ini berguna untuk menyelidiki berbagai hal terkait aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain
untuk pembentukan sebuah negara. Kemudian disusul lagi dengan pembentukan Panitia 9 untuk menemukan jalan tengah perumusan dasar negara, dan hingga pada puncaknya tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk membentuk dasar negara. Setelah melalui proses yang panjang, Indonesia akhirnya dapat memperoleh kemerdekaannya melalui proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan itu, maka perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan bangsa Jepang pun telah berakhir, ditandai dengan jatuhnya kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu. Demikian tadi penjelasan saya mengenai kependudukan Jepang di Indonesia dan bagaimana sejarah perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Kiranya informasi yang dapat saya berikan tadi dapat berguna bagi kita semua. Saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan dan perkataan dalam informasi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.